Universitas Jember melalui Lembaga Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat gandeng 13 perguruan tinggi swasta laksanakan KKN tematik untuk akurasi dan updating data desa di Jember. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Jember Dr. Insinyur Iwan Taruna M. Engineering IPM dalam acara Ngopi Selasa, Ngobrol Pagi Selaraskan Asa untuk Desa dengan tajuk Optimasi Peran Perguruan Tinggi melalui KKN tematik, kolaborasi dan tinggi desa mendukung Kabupaten Sadar Data, Selasa pagi 29 November 2022 di Auditorium Universitas Jember. Acara tersebut digelar bersamaan dengan Expo Produk Pengabdian dan Penelitian unggulan para sivitas akademika Universitas Jember ini dalam rangkaian peringatan Dies Natalis ke-58 Universitas Jember. Dalam sambutannya, Dr. Insinyur Iwan Taruna Engineering IPM Rektor Universitas Jember mengapresiasi kegiatan yang merupakan tindak lanjut komitmen Universitas Jember dalam rangka membangun desa di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. Ia mengatakan dalam pelaksanaan implementasi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap pimpinan pasti mempunyai strategi dan kebijakan untuk mencapainya. Dalam mencapai kebijakan tersebut, maka diperlukan data yang akurat. Dr. Insinyur Iwan Taruna Engineering IPM mengatakan akurasi dan updating data tersebut menjadi penting apalagi data di tingkat desa yang belum tersedia dalam satu sistem. Sebagai pimpinan pejabat di Indonesia ini, disitu kan selalu mengatakan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 45. Di dalamnya, dalam UUD 45 itu termaktub bahwa amanah yang harus dilaksanakan oleh pimpinan negeri ini, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Jadi mungkin dua hal yang kita fokuskan pada pagi hari. Ada dua hal yang terkait dengan itu semua, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah bagian dari tugas salah satu utama yang dilaksanakan oleh pimpinan di negeri ini. Khusus untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tadi, maka dalam pelaksanaannya baik Pak Bupati maupun saya itu punya strategi ya, dan kebijakan untuk mencapainya. Nah, untuk menyusun itu semua itu biasanya dibutuhkan sebuah data yang akurat. Akurat ini menjadi sangat penting, menjadi permasalahan selama ini. Apalagi data-data di tingkat, mohon maaf ya, mungkin di tingkat desa, mana kadang-kadang itu tidak update, ya, tidak tersedia dalam satu sistem yang baik. Itu kalau saya ingat dulu 20 tahun yang lalu, kalau saya itu mengunjungi sebuah desa, saya lihat datanya itu setahun dan kemudian 3 tahun berikutnya itu tidak ada perubahan yang ditempel. Kalau sekarang kan sudah ada sistem ya, mestinya itu setiap tahun harus diupdate, tidak usah menunggu sensus penduduk dan lain sebagainya. Nah, tersedianya data yang akurat tadi sekarang ini tentunya sedang menjadi banyak problematika di dalam pengembangan atau pembangunan bangsa kita. Karena sering kita dengarkan bahwa data kemiskinan itu tidak akurat, sehingga BLT, bantuan dan pemberdayaan masyarakat, bantuan-bantuan seringkali salah sasaran. Nah, karena itu supaya manfaat daripada data yang dihasilkan itu menjadi lebih baik, ya, kita harus mengupayakan bagaimana ini semua bisa diperbaiki. Ya, karena problem dari data tadi tidak hanya pada hasil data, itu kadang-kadang juga dari awal ketika kita mengumpulkan data itu juga menjadi sangat bermasalah, mulai dari tugas kolektornya yang kurang kompeten, gitu ya, tidak paham data mana yang harus dikumpulkan, termasuk di dalamnya misalnya pendekatan yang kurang. Selanjutnya menambahkan Universitas Jember telah mencoba melaksanaan KKN tematik kolaboratif beserta 13 perguruan tinggi tentang data-data terbaru kesejahteraan sosial. Kegiatan ini melibatkan 2.485 mahasiswa. Diharapkan KKN tematik ini bisa menghasilkan data-data yang lebih baik. Sementara itu, Insinyur Haji Hendi Siswanto STIPU Bupati Jember dalam wawancara di tengah-tengah kegiatan tersebut mengapresiasi langkah LP2M Universitas Jember dalam membangun mitra dan melibatkan mahasiswa dalam pengabdian dan penelitian kepada masyarakat. Penting bagi pemerintah Kabupaten Jember menggandeng mahasiswa dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat agar bisa membantu menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Jember. Buat saya, khususnya acara ini sebenarnya packaging ini untuk masyarakat Jember.
Dan tentunya saya sebagai kepala daerah sangat berterima kasih kepada LP 2M, UNED, dan Pak Rektor, dan teman-teman perguruan tinggi 13 perguruan tinggi yang lain, dan tentunya para mahasiswa. Karena seluruh bermacam-macam dinamika yang terjadi pada saat mencari data untuk menjadikan satu data yang istimewa tentunya tidak sederhana itu. Banyak varian-varian, banyak handicap problem di lapangan ini, inilah persoalan kita. Dan tentunya ini tidak bisa hanya selesai sekali atau dua kali, tapi perlu harus ada sistemnya, sustainability harus ada, berkelanjutan. Yang dipentingkan di sini adalah continuity, ada konsistensi antara kita untuk melakukan KKN tematik ini secara berkelanjutan terus. Pemkab pasti mensupport itu. Yang kedua, problem-problem di lapangan akan kita petakan semuanya, baik itu dari masyarakat maupun dari perangkat, karena semuanya harus sama-sama mensupport. Dan mahasiswa sendiri ini tidak sederhana, bahwa mahasiswa harus diterjunkan ke lapangan ketemu sama masyarakat. Mereka akan harus ada namanya pendekatan personal approach ini kan tidak sederhana. Ini pelajaran yang tertinggi menurut saya, personal approach ini mengimplementasikan ilmu yang mereka miliki kepada masyarakat langsung. Dan tentunya backup dari Pemkab, backup dari perangkat desa harus melekat di situ. Kalau tidak melekat, berat, kasihan juga mahasiswa. Apalagi di tempat-tempat yang agak pinggir, ya situasi pas hujan, pas gelap, kan ini kan perlu support seperti itu. Ketemu sesuatu warga yang bermacam-macam aneka ragamnya, itu kan perlu ada support dari perangkat, melekat di situ. Di kesempatan yang sama, Ali Badruddin, Sekretaris 3LP2M menyampaikan 13 perguruan tinggi yang mengikuti program ini adalah Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammad Suruji, Setia Pembangunan, Universitas PGRI Argopuro, Setia Mandala, Universitas Islam Jember, Akademi Farmasi Jember, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Universitas Dr. Subandi, Stikes Bakti Al-Qadiri, Institut Agama Islam Al-Falah Asyuniyah, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa.